Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Katrina Velia Putri, Prodi Sains Informasi Geografi, kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara pembuatan peta animasi pembajakan kapal di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Peta animasi merupakan penerapan animasi pada sebuah peta dengan menambahkan komponen temporal pada peta yang kemudian menampilkan beberapa perubahan dalam beberapa dimensi. Perubahan-perubahan pada peta animasi ini biasanya berkaitan dengan perubahan waktu. Tahapan yang pertama yaitu tahapan memperoleh data. Buka Chrome, kemudian ketik Animated Time Series. Kemudian pilih yang Animating Time Series Data QGIS 3. Kemudian di sini terdapat Get Data. Dalam Get Data ini terdapat dua data. Yang pertama yaitu data persebaran titik pembajakan kapal di seluruh dunia, dan yang kedua yaitu peta tanah atau peta dataran di seluruh dunia. Klik dua kali pada peta persebaran pembajakan kapal, kemudian terdownload. Begitupun dengan peta dataran seluruh dunia. Klik dua kali, kemudian terdownload. Tahapan yang kedua merupakan tahapan pengolahan data pada QGIS. Jika software QGIS sudah terbuka seperti ini, selanjutnya klik layer, kemudian add layer, lalu pilih yang add vector layer. Di sini kita memasukkan terlebih dahulu data persebaran pembajakan kapal. Tipe file yaitu SAP file karena ini merupakan vektor. Kemudian open, lalu add. Kemudian selanjutnya kita memasukkan data batas provinsi di seluruh dunia. Tipe file SAP, kemudian open, lalu add. Hasilnya akan seperti tampilan ini, di mana titik-titik ini merupakan titik-titik persebaran pembajakan kapal, dan untuk yang berwarna hijau ini merupakan batas-batas provinsi pada suatu negara di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya pada bagian ini kita klik kanan, lalu kita checklist yang layer styling panel. Jika muncul seperti ini, untuk layer yang kita pilih di sini yaitu layer persebaran pembajakan kapal atau ASAM_events. Untuk single simbol di sini kita ubah menjadi heatmap. Untuk color RAM-nya kita ubah juga menjadi Viridis, dan radiusnya kita ubah menjadi 5 mm. Untuk layer rendering, bagian opacity-nya kita ubah menjadi 75%. Apply, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik kanan pada layer persebaran pembajakan kapal, kemudian properties, kemudian pilih temporal. Checklist temporal, kemudian configuration-nya diubah menjadi single field with date or time. Kemudian untuk field-nya di sini diisi oleh date of OCC. Mengapa date of OCC? Karena jika dilihat pada attribute table layar persebaran pembajakan kapal, date of OCC ini berisikan informasi mengenai tahun, bulan, dan tanggal terjadinya pembajakan kapal. Karena itu, pada bagian temporal ini, field-nya kita isi menjadi atau oleh date of OCC. Kemudian OK. Akan muncul gambar jam pada kanan bagian layer seperti pada tampilan berikut ini. Kemudian jika sudah, untuk mengaktifkan panel temporalnya, kita bisa langsung mengklik gambar jam yang di sini, atau kita bisa mengklik kanan, kemudian mengaktifkan atau menceklis temporal controller panel.
Jika sudah seperti ini nampak panelnya, kita klik yang Animated Temporal Navigation. Karena di sini range-nya masih 2021, kita harus mengubahnya. Caranya dengan mengklik Set to Full Range. Kemudian di sini range-nya akan berubah dari tahun 2000 hingga tahun 2018. Untuk stepnya kita ubah menjadi 1 tahun. Jika sudah, kita coba play terlebih dahulu untuk memastikan animasinya berjalan atau tidak. Karena animasinya sudah berjalan, langkah selanjutnya yaitu kita klik View, kemudian Decoration, kemudian pilih yang Title Label. Kita checklist terlebih dahulu enable title labelnya, kemudian kita klik yang Insert or Edit an Expression. Di sini kita mengklik gambar segitiga hitam pada date and time, kemudian double klik pada format underscore date. Kemudian di sini kita ketik add map underscore start underscore time. Kemudian koma. Di sini terdapat datetime format. Bisa memunculkan tanggal, bulan ataupun tahun. Karena di sini saya akan memunculkan tahun, jadi saya menggunakan yang view ini. Kemudian di sini saya ketik ya sebanyak 4 kali, kemudian tutup kurung, lalu OK. Kemudian di sini saya merubah fontnya menjadi 35, kemudian saya menggunakan buffer berwarna kuning, kemudian OK. Kemudian untuk tempat peletakan tahunnya saya memilih di sebelah kanan atas. Kemudian OK, dan hasilnya akan tampak seperti ini. Ini menandakan tahun dari pembajakan kapal. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan ekspor peta animasi ini. Klik gambar save atau export animation ini. Kemudian output direktorinya kita pilih sesuai dengan folder yang kita inginkan. Animasi, select folder. Kemudian karena di sini saya akan menggunakan wilayah Indonesia saja, pada extend ini saya mengklik draw on canvas. Kemudian klik pada bagian kiri atas negara Indonesia. Kemudian saya tarik hingga kanan bawah wilayah Indonesia. Jika sudah, klik save. Export animation successfully. Tandanya ekspor peta animasinya sudah berhasil. Tampilannya akan seperti ini. Tahapan terakhir atau tahapan ketiga dari pembuatan peta animasi pembajakan kapal ini yaitu menggabungkan data hasil pengolahan pada software GIMP. Klik File, kemudian Open as Layers. Kemudian di sini kita buka terlebih dahulu peta animasi yang sudah diekspor tadi. Kemudian di sini kita blok dari 0 sampai 17, kemudian klik open. Di sini kita harus merapihkan terlebih dahulu dari mulai 0 hingga 17 harus berurutan. Tahan dan tarik ke atas. Begitupun seterusnya.
Jika sudah tersusun seperti ini, selanjutnya kita klik file lagi, kemudian export as. Di sini kita pilih tempat penyimpanannya. Sesuai dengan tempat penyimpanan ekspor peta animasi pada QGIS tadi. Namanya di sini kita ketik menjadi pembajakan kapal, kemudian ganti menjadi GIF. Kemudian klik export. Di sini kita pilih atau kita klik yang as animation. Kemudian untuk delay between frames where unspecified-nya kita ubah menjadi 400 milisecond. Kemudian kita ekspor. Jika sudah, hasilnya akan tampak pada folder animasi seperti ini.